Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Nani? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana Bu Nur kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Terima kasih banyak ya Bu Nani sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang hari ini. Namun sebelumnya mungkin izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari supervisi ini, di mana supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada seorang guru, begitu mungkin. Nah, terkait hal ini kita harus membuat sebuah kesepakatan nih Bu Nani. Apa Ibu Nani setuju? Insya Allah setuju. Alhamdulillah. Baiklah. Untuk melaksanakan supervisi nanti, apa yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya dan apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin mengetahui apa yang harus saya persiapkan untuk melaksanakan supervisi nanti. Dan saya berharap dengan informasi yang saya dapatkan dari Ibu, saya bisa rileks saat mengikuti kegiatan supervisi nanti. Karena kadang-kadang rasa grogi Bu itu, kemudian deg-degan. Oh iya. Itu selalu ada pada saat kita disupervisi atau diawasi oleh seseorang. Oh iya, memang benar ya Bu, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa istilahnya, selalu saja ada rasa grogi atau deg-degan itu ketika kita sedang diobservasi oleh seseorang. Nah, kira-kira menurut Bu Nani sendiri, apa yang harus Ibu lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa grogi tersebut, rasa deg-degan tersebut? Ya, mungkin ini ya, menurut pendapat saya, pertama kita harus mempersiapkan pendalaman materi. Jadi kita harus siap mematangkan materi, persiapan cukup materinya oleh kita terkuasai. Kemudian kita melakukan perbaikan sikap di kelas, itu juga kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita harus pandai membaca juga apa sih keinginan murid terhadap kita ketika kita akan memberikan materi tersebut. Apakah itu dengan menggunakan strateginya cocok nggak? Atau misalnya modal yang kita pakai untuk menyampaikan materi itu. Misalnya kalau misalnya kondisi anaknya sudah habis olahraga, kadang-kadang kan dengan metode modelnya ceramah mungkin anak nggak suka. Nah itu tuh Bagus sekali dengan ini ya. Nah, persiapannya udah bagus ya Bu ya. Nah, kemudian materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti ketika kita melaksanakan kegiatan supervisi ini? Insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oh, materinya mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tujuan dari pembelajaran itu sendiri apa Bu? Tujuan yang diharapkan adalah siswa atau murid mendapatkan pengetahuan pertama, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dia sebagai warga sekolah, kemudian dia sebagai warga masyarakat, dia sebagai warga negara, yang pada akhirnya siswa akan memiliki kesadaran bagaimana cara menerapkan hak dan kewajiban di lingkungannya tersebut. Ketika mereka berada di mana nih tadi, di sekolah bagaimana nih, kemudian di lingkungan masyarakat bagaimana, kemudian dia sebagai warga negara bagaimana. Nah Iya. Oh, jadi tujuan dari pembelajaran materi ini yang pertama mungkin Ibu ingin menyampaikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban itu sendiri, dan dengan harapan pada akhirnya nanti siswa dapat mengimplementasikan materi atau pengetahuan yang Ibu berikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Kemudian indikator untuk ketercapaiannya apa nih Bu?
Indikatornya adalah siswa mampu menguraikan mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban. Tadi yang dia siswa sebagai warga sekolah, apa hak dan kewajibannya di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian dia sebagai warga negara. Nah, nanti kalau sudah dia mendapatkan pengetahuannya, dia bisa menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, tergantung dia berada di lingkungan mana. Hebat ya Ibu. Ibu, kita sudah dapat menggali nih tujuan pembelajaran, kemudian indikator pembelajarannya kita sudah mengetahui. Kemudian nih strategi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu ambil untuk mencapai tujuan dan indikator ketercapaian tersebut? Nah, strateginya yang akan saya gunakan ini untuk model pembelajarannya yaitu PJBL dan pembelajaran berdiferensial. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri, apa media yang Ibu siapkan, Bu? Insya Allah saya menyiapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Karena siswa itu mempunyai perbedaan-perbedaan walaupun satu kelas itu. Di antaranya saya akan menyiapkan buku pelajarannya, referensinya, buku paket. Kemudian mungkin ada yang siswa yang suka lebih mengerti ketika mendapatkan materi itu dari tayangan video. Nah, nanti siswa saya akan membebaskan kepada siswa untuk mencari contoh-contoh hak atau implementasi hak dan kewajiban melalui YouTube. Gitu. Alhamdulillah Bu ya, Ibu sudah mempersiapkan berbagai media yang bertujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan setiap murid dengan gaya belajar atau kebutuhan yang berbeda-beda itu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana mengenai jenis penugasannya Bu? Nah, dalam hal ini saya insya Allah akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk jenis proyek yang akan disesuaikan dengan tadi minat mereka. Karena apalagi saya mengajar di berbagai jurusan gitu ya. Mungkin untuk kelas animasi itu akan berbeda dengan yang jurusan di pemesinan tugasnya. Itu akan saya bedakan. Itu tergantung dari mereka dapat menyelesaikan proyeknya yang mau menggunakan yang mana caranya gitu ya. Hebat, menarik sekali nih Bu. Saya jadi tidak sabar untuk melihat kegiatan mengajar Ibu di kelas. Bagaimana kalau kita sepakati pelaksanaannya di hari Kamis pukul 10? Apa Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Alhamdulillah. Jadi kita ketemu di hari Kamis ya Bu ya, tanggal 30 Maret 2020 jam 10. Nah, kemudian sekarang jika boleh saya tahu nih Bu, kira-kira siapakah yang dapat membantu dan mendukung Ibu dalam pelaksanaan supervisi nanti? Kemudian dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapat? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lebih rileks dan yakin karena telah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan kegiatan supervisi nanti. Saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan MGMP PKN. Alhamdulillah. Baiklah, sepertinya kita sudahi dulu nih Bu percakapan kita hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu ya Bu Nani ya. Sampai ketemu lusa Bu Nani. Amin. Terima kasih, insya Allah. Ya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ya. Kalau sudah berdoa belum? Silakan kalian berdoa dulu. Siapa KM-nya untuk berdoa? Sebelum memulai aktivitas, langkah baiknya kita berdoa menurut keadaan masing-masing
selesai. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu yakin kalian sehat ya, semangat karena buktinya kalian bisa hadir tepat waktu pada jam pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, mudah-mudahan dengan berangkatnya kalian dari rumah sudah niat mau belajar sampai ke sini, bukan untuk bermain ya atau mau tidur di kelas ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan Pancasila, kita Ibu tanya dulu nih materi yang lalu. Materi yang lalu, atau Ibu absen dulu ya? Siapa yang tidak masuk sekolah? Apa nggak temannya yang tidak masuk sekolah? Siapa? Tri Rahma. Terus siapa lagi? Ibu absen aja dulu ya? Ya, Ibu absen dulu. Yang tidak masuk sekolah hari ini. Ada. Bagus? Ada. Dadan? Ada. Diki? Terus Dimas? Dimas ada? Oh, enggak ada Dimas. Doni? Doni ada. Diana? Farhan? Faji? Firman? Oh iya, sebelumnya ini Faji, kemana saja Faji baru masuk? Kemana saja baru masuk nih? Udah beberapa kali pertemuan dengan Ibu, kamu baru kelihatan. Sehat nggak? Sehat, Bu. Sehat. Haikal, Iqbal, Muhammad Rafi, Muhammad Agung, Muhammad Fadil di Batulo, ya. Muhammad Tri, ada. Muhammad Alfian, di mana Alfian sehat? Alhamdulillah. Ya. Muhammad Fadli, Muhammad Lutfi, Naufal, Rangga, Rashid, Rengga kemarin kenapa tidak masuk? Celananya gelap. Oh, sekarang sudah kering. Bravo. Reza, tidak masuk Reza. Rupana, Seni, Siti. Ya, Siti kenapa kemarin tidak masuk? Sakit. Pak ya. Waalaikumsalam. Silakan. Kenapa baru datang siangan? Baru bangun. Ya. Siapa namanya? Muhammad David dengan siapa? Dimas. Karena kamu kesiangan, kalau itu masih sanksi sekarang, nggak mungkin ya, karena nanti bisa menghabiskan waktu. Jadi kalian nanti segera istirahat, ketemu ibu di ruang guru ya. Silakan duduk lagi. Alam gigi ke belakang dulu. Tri Rahmat tidak ada ya. Wildan ya. Ya. Oke, kita ini berarti ada beberapa teman kalian yang tidak masuk. Ada yang sudah memberitahu pada ibu melalui orang tuanya ya, yang di WA itu ya, itu orang tuanya menginformasikan. Jadi ketika kalian sakit atau izin, hendaknya menginformasikan ke grup ya, ada kan ya, melalui orang tua. Kalau tidak orang tua itu tidak akan mengakui penjelasan atau penginformasian dari kalian. Nah, tadi mudah-mudahan jika ada teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan kembali. Bisa begitu ya. Nah, tadi Ibu ingin menanyakan tentang materi yang lalu.
kita bahas itu tentang apa, materi apa? Ketahanan nasional, ya, ketahanan nasional itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu? Apa itu ketahanan nasional? Apa ketahanan nasional itu, Bang? Ya. Jadi ketahanan nasional itu adalah sebuah ideal negara memiliki ketentuan dan kemampuan untuk pengembangan apalagi partai untuk tidak menghadapi berbagai persoalan dan sama dan kemampuan terhadap kemampuan negara. Ketahanan nasional politik kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam ya, itu ya. Jadi ketahanan nasional itu adalah sebuah usaha di mana mengkondisikan suatu wilayah atau negara dalam kondisi yang aman. Aman dari apa? Dari ancaman, kemudian dari tantangan, dari hambatan, dan dari gangguan terhadap negara yang bersangkutan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban. Tentunya ada hubungannya antara materi yang lalu tentang ketahanan nasional dengan hak dan kewajiban. Itu ya, kita tulis dulu Ibu. Ini apa sih tujuan kita mempelajari tentang materi ini? Ibu dulu sudah menyebutkan, ketika kita melakukan suatu kegiatan, supaya kegiatan itu bermanfaat harus memiliki tujuan, kan? Ya, memiliki tujuan. Nah, ini juga ketika kita belajar tentang hak dan kewajiban, ini kita tahu apa sih tujuan kita mempelajari hak dan kewajiban. Karena berhubungan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila tujuannya yaitu untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang baik. Yang bagaimana yang baik itu? Yaitu bisa menerapkan hak dan kewajiban. Gitu, ya, menerapkan hak dan kewajiban. Nah, di sini, jadi tujuan kita mempelajari hak dan kewajiban adalah untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai warga negara yang baik dengan menjalankan hak dan kewajiban. Sampai sini mengerti tujuannya kita mempelajari hak dan kewajiban? Sekarang kita biasa Ibu, kita sebelum menjelaskan atau memahami materi ini, kita harus tahu dulu pengertian dari hak itu apa, pengertian dari kewajiban itu apa. Ada yang tahu? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Ya? Ya, hak adalah merupakan sesuatu yang patut kita terima. Ya, contohnya kalian mendapatkan hak ketika datang ke sekolah mendapatkan materi ya dari guru yang bersangkutan. Kewajiban apa? Ada yang bisa? Apa itu kewajiban? Tapi apa itu kewajiban? Coba dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kan? Kalian ada mempunyai hak dan kewajiban. Coba, kewajiban adalah kewajiban salah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak atau diganggu. Ada lagi nggak? Apa itu kewajiban? Iqbal? Harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Coba kewajiban. Nova itu kan pelajar ya. Ya, coba kewajibannya apa? Kalau tadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kalian sebagai pelajar berarti belajar. Nah itu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tadi betul menurut Rafli. Kemudian menurut Iqbal, sesuatu yang harus dilaksanakan, dikerjakan. Itu adalah kewajiban. Contoh kalian, karena kalian berstatus sebagai pelajar,
belajar. Ya, belajar. Jelas? Ya, itu pengertian hak dan kewajiban. Ya. Ada pertanyaan mengenai pengertiannya? Tidak ada. Sekarang yang kedua, kita cari landasan. Mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban? Nah itu ya, tentunya kita ada landasannya karena negara kita adalah negara hukum. Ya, di mana sesuatu hal itu berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Seperti kalian saja sebagai pelajar, jam 7 sampai jam 12 misalnya, karena sekarang situasinya sedang saum, berarti kalian belajar sampai jam 12. Aturannya kalian itu belajar dari jam 7 sampai jam 12 misalnya. Nah itu ya, ada landasannya kan? Ya, ada landasannya, itu aturan dari sekolah. Nah di sini juga kita tentang hak dan kewajiban memiliki landasan. Di Indonesia ada 2 landasan. Apa saja landasannya? Landasan apa saja? Landasan landasan konstitusional. Nah ini ya. Jadi ada landasan ideal dan ada landasan konstitusional. Apa sih yang dimaksud dengan landasan ideal? Kalian tahu mengenai landasan ideal itu apa? Ketika kalian kelas 10 dulu, landasan yang berdasarkan pada Pancasila. Kalau konstitusional, landasan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena negara kita itu tadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat di Indonesia itu dilandaskan dengan 2 landasan tersebut. Ya. Pancasila sebagai dasar negara kita disebut juga landasan idealnya. Kemudian konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi adalah merupakan penjelasan daripada landasan ideal atau landasan tadi Pancasila. Pancasila itu dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ada hubungan ya antara, apakah ada hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45? Ada. Apa tadi hubungannya? Hubungannya apa? Apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45? Tadi Ibu sebutkan. Biar apa? Apa biar? Landasan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 apa hubungannya? Jangan menyebutkan baik-baik saja ya. Biasanya apa hubungannya ini Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45? Baik-baik saja Bu. Pertama itu hubungan darahnya. Nah, itu. Coba apa sih hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi? Coba Coba Pancasila dijelaskan, dirinci, dijabarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kumaha sih artinya dijelaskan itu bagaimana? Jadi dijabarkan. Di sini misalnya Pancasila ada berapa? Ada 5 sila ke 1. Apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ke 1 ketuhanan Yang Maha Esa. Dijabarkannya bagaimana dijelaskannya? Itu kan belum jelas ya, baru konsep kan? Ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dimaksud dengan? Apa yang dimaksud dengan ketuhanan Yang Maha Esa? Ibu tes atau bahasa orang Sunda, jadi gitu kan kadang-kadang keluar bahasa Sunda. Nah, ya, gitu ya. Dan itu wajar-wajar saja karena yang dihadapinya ibu ngajar di wilayah tatanan Sunda. Jadi boleh menggunakan bahasa daerah
Coba. Jadi yang Ya, setiap warga negara Indonesia wajib, ya, wajib memilih salah satu agama yang diyakini olehnya, ya, sesuai dengan aturan negara. Maksudnya bagaimana aturan negara di sini? Yaitu yang diakui oleh negara. Ada berapa agama yang diakui oleh negara? Apa? Bikin apa satu apa? Islam. Terus? Protestan. Dan Konghucu. Ya, nah itu boleh bebas memilih salah satu agama. Dan di Indonesia juga ada kepercayaan, boleh warganya memilih kepercayaan karena itu diakui oleh negara. Yaitu sesuai dengan sila ke-1. Jadi dijabarkan dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 45. Berbicara konstitusi berarti berbicara tentang ya undang-undang. Di undang-undang itu ada apa saja? Ada di Undang-Undang Dasar 45 itu ada pembukaan, ada pasal, ada apa? Ada bab, ada ayat. Ya itu ya. Jadi di sini sila ke-1 dijelaskan dalam pasal berapa nih sila ke-1 Undang-Undang Dasar 45 itu. Di Undang-Undang Dasar 45 ketuhanan yang Maha Esa. Di pasal berapa? Coba buka Undang-Undang Dasar 45-nya. Coba buka Undang-Undang Dasar 45-nya. Undang-Undang Dasar 45-nya buka. Ada di pasal berapa Kak? Tentang penjelasan atau perincian dari Pancasila sila ke-1. Ada di pasal berapa? 27. Pasal 27. Tuh ya, jadi sila pertama dijelaskan oleh pasal 29 di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah ini. Ibu, ini apa sih hubungannya dengan hak dan kewajiban? Ada pertanyaan begitu kan? Ya, coba. Apa sih hubungannya sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya ke hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, karena negara Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Jadi berketuhanan di sini berarti setiap warga negaranya harus memilih salah satu agama yang diakui di negara Indonesia. Jadi berkewajiban, ya, berkewajiban. Haknya apa? Ketika sudah memilih salah satu agama yang kita yakini, itu kan memilih. Berarti itu adalah kewajiban karena sudah ada aturannya di negara itu sesuai dengan pasal 29 ini. Haknya apa? Menerima ajaran-ajaran agama, ya kan? Ya, menerima. Kemudian apa lagi? Sesudah menerima, ketika kalian sudah mendapatkan ini menurut di sini agamanya apa? Kalian bacanya agama apa? Islam. Nah, ciri orang yang beragama Islam apa kewajiban? Menjalankan sholat. Gitu. Jadi menjalankan syariat agama, ya, Islam. Gitu. Itu adalah kewajiban. Ya. Kewajiban kita sebagai orang Islam dan sebagai warga negara. Gitu.
itu mengenai materi ini. Coba kalian sekarang cari, karena yang menjadi landasan negara Indonesia tadi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka cari oleh kalian mana pasal atau sila itu tentang yang mana masuk ke hak, yang mana masuk ke kewajiban. Cari pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Coba. Jadi menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Dasar 45, cari pasal berapa tentang hak, cari pasal berapa tentang kewajiban. Kalian bisa kalau sudah menemukan ke depan, karena sudah menemukan mau mencatat silakan pasal berapa atau yang hak pasal berapa, kewajiban pasal berapa tulis. Nanti semua juga kebagian. Mau ke depan, siapa yang mau ke depan? Silakan tulis. Mana yang pasal berapa yang termasuk ke dalam hak, pasal berapa yang termasuk ke dalam kewajiban? Silakan. Nomor 1 nanti ya, Rafi tulis nomor 1. Haknya pasal berapa, kewajibannya pasal berapa ya. Kalau yang sudah ditulis berarti kalian nanti kalau mau nulis jangan mengulang aja yang lainnya lagi ya. Pasalnya pasal berapa lagi? Itu ada penghapus. Biasa aja. Pilih satu aja ya. Haknya apa, kemudian kewajibannya apa. Tulis pasalnya atau pasalnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal berapa itu? Ya, pasal 30 ayat. Berarti di sini hak dan kewajiban. Berarti tulis di sini pasal 30 ayat 1 ya. Sama. Jadi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan itu masuk ke hak dan kewajiban ya. Ya, nah, siapa lagi yang mau ke depan? Siapa lagi yang sudah menemukan? Ada di pasal berapa tadi tentang hak dan kewajiban? Yo, ya.
pasal berapa? Tentang haknya pasal berapa, kewajibannya pasal berapa? Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Siapa lagi ya? Ya. Siapa Pak Haji? Pak Haji dulu udah Pak Haji ya. Barisan ini siapa yang mau ke depan? Ada kok ya, Dimas. Ya, so. Nah, di sini aja tinggal tulis saja pasalnya aja, nggak usah nggak usah kata-katanya ya. Nanti tinggal lupa kan pasal ya. Tulis pasalnya. Ya, ditulis pasalnya saja. Tentang pasal berapa? Ya, pasal 27 ayat 2. Sudah? Ada lagi tadi siapa? Dimas ya. Terus pasal berapa lagi? Boleh dua-duanya seperti tadi, tetapi milihnya hak dan kewajiban ya. Nah itu boleh dua-duanya, tidak hanya hak saja. Karena di situ kan ditulisnya oleh Ibu, silahkan kalian isi kolom yang hak dan kewajibannya. Dan siapa lagi? Ya, Tri. Nah, ini ada lagi nggak? Barisan sana ya, Japin sini. Silakan satu lagi aja ya, nanti supaya yang lain juga bisa mencari lagi. Jadi kita sebagai contoh saja ini ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Ya. Kita ini kalian tadi berarti alhamdulillah kalian sudah menemukan ya. Itu baik medianya bisa kalian langsung lihat di buku Undang-Undang Dasar 45 atau dari internet ya. Tapi Ibu lihat tadi kalian karena kebanyakan kalian bukan kebanyakan sudah 100% memiliki HP, kalian memanfaatkan media HP untuk mencari materi bagus ya. Nah itu berarti kalian dititipkan oleh orang tua, dibekali HP itu untuk belajar, bukan untuk main game ya. Nah, alhamdulillah. Nah sekarang tadi kali ini berdasarkan penemuan kalian ya tentang hak dan kewajiban, karena kita tadi berpendapat
Negara Indonesia baik sebagai warga negaranya maupun sebagai negaranya itu berpedoman pada dua hal ini, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini yang telah tadi teman kalian temukan itu pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara ada kata berhak, ya, dan wajib. Jadi pasal 30 ayat 1 ini termasuk ke dalam hak dan kewajiban sekaligus, ya, itu. Dalam usaha pembelaan negara, bagaimana usaha pembelaan negara itu? Contohnya apa? Tergantung profesi kita masing-masing, ya. Nah, contohnya ibu dengan kalian beda nggak profesinya? Ya. Kalian, walaupun kita ada dalam satu rumput, ya, dalam satu kelas, tapi profesi kita berbeda. Kalian sebagai pelajar, ibu sebagai guru. Nah, kita itu sekarang itu sedang melaksanakan bela negara. Ini kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita menurut pasal 30 ayat 1, ya, nah itu. Kemudian pasal 27 ayat 2. Nah, bunyinya apa pasal 27 ayat 2? Ada yang bisa ini? Ya, Haji. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, jadi ini termasuk ke dalam hak, ya. Setiap warga negara berhak, ya, dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini, ya, ini hak, ya. Jadi hak. Berarti di sini setiap warga negara berhak untuk bekerja, ya, untuk bekerja, gitu. Sesuai tidak dengan Pancasila, sesuai, ya, nah itu. Kemudian sesuai juga dengan tujuan negara Indonesia mencapai kemakmuran itu per individu dulu, kan, baru bisa menyeluruh. Ya, di sini, ya, jadi pasal 27 ayat 2 itu merupakan hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Caranya bagaimana? Yaitu tadi dengan bekerja, ya, itu bekerja. Kemudian pasal 27 ayat 1. Di sini ada yang tulisannya setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban. Nah, ini berarti kewajiban itu, nah ini pasal 27 ayat 1 masuk ke dalam kewajiban. Pasal yang menjelaskan bagaimana kita sebagai warga negara berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ya. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tapi bagaimana di sini? Caranya dengan bagaimana? Menjunjung tinggi hukum. Berarti kita mentaati peraturan, ya, mentaati peraturan dan patuh terhadap pemerintahan, ya. Kemudian ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian pasal 27 ayat 3 apa bunyinya? Pasal 27 ayat 3 apa bunyinya? Apa bunyinya pasal 27 ayat 3 itu? Ya. Ya, coba Jafir. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Berarti ini maksudnya kemana? Kewajiban. Kewajiban. Kenapa diisinya di hak? Ya, saya tadi tulis ini. Ya, pindah aja ke sini kolomnya. Pasal 27 ayat 3, ya. Berkewajiban bela negara. Bela negara, ya, tadi tergantung profesi kita masing-masing. Dihapus, ya. Sudah. Kemudian pasal 28C ayat 1 bunyinya apa? Ya. Mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan ilmu, pengetahuan dan teknologi seni budaya. Ya. Jadi di situ berhak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian pekerjaan, ya, itu pasal 28C ayat 1. Maksudnya ke hak atau kewajiban? Hak.
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, di sini secara kolektif berarti bersama-sama, ya, itu bersama-sama. Kita, apalagi kita manusia itu tidak mungkin hidup sendiri. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, walaupun kegiatan itu tujuannya untuk diri pribadi, kadang-kadang kita butuh orang lain tidak? Butuh, ya, bukan kadang-kadang, pasti, ya, karena ada sesuatu hal yang ternyata itu bersinggungan dengan orang lain. Nah, ketika kita berbicara bersinggungan dengan orang lain, berarti itu adalah hak orang lain. Hak orang lain adalah merupakan bagi kita apa? Hak orang lain. Misalnya kalian sebagai pelajar berhak untuk belajar pendidikan Pancasila. Berarti di sini kan interaksinya dengan guru pendidikan Pancasila. Nah, bagi ibu apa ini? Ketika saya guru harus memberikan materi pada kalian, memenuhi hak kalian. Berarti guru itu berkewajiban. Bagus ya bagi jawabannya. Jadi ibu, hak kalian adalah merupakan kewajiban bagi saya sebagai ibu. Ya, situ. Jadi memberikan materi itu adalah kewajiban. Nah, untuk memenuhi hak kalian. Gitu. Misalnya kalian berhak untuk mendapatkan nilai. Kemudian apa kewajiban kalian untuk mendapatkan nilai itu? Belajar dengan benar. Kemudian apa? Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Maka hak dan kewajiban akan itulah hubungan hak dan kewajiban. Jadi jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban dulu, ya gitu. Jangan kita menuntut saja hak kita, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Hidup itu harus seimbang. Ya. Jelas? Ya. Berarti kalian sudah tahu tahap yang sekarang tentang implementasinya. Bagaimana nih penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan kita mempelajari hak dan kewajiban, ya. Berarti harus diterapkan kan? Nah, bagaimana di sini penerapan hak dan kewajiban tadi? Menurut pasal 30 ayat 1, bagaimana menerapkannya? Di sini bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pusat pembelaan negara. Bagaimana nih dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana? Kan kalian sebagai pelajar tidak akan sama dengan tentara, ya? Ya kan? Jangan kalian ibu saja dengan tentara nggak akan sama, ya, untuk bela negara. Coba dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana untuk bela negaranya? Hah? Apa? Belajar, kalian belajar itu bela negara kan? Ya, gitu. Kemudian ikut dalam organisasi-organisasi yang tujuannya itu dalam bela negara. Misalnya mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila, itu sudah jelas, ya. Pendidikan Pancasila itu adalah salah satu mata pelajaran yang tujuannya untuk bela negara, ya. Kuat pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi kita di sini tadi tergantung kepada profesi kita masing-masing. Saya sebagai guru ya tadi masuk ke kelas, memberikan haknya kepada kalian, itu memberikan materi-materi pelajaran. Itu pasal 30 ayat 1. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan mana itu? Di lingkungan sekolah. Karena kita, baik ibu maupun kalian, kita hidup di 3 dunia, ya. Tiga alam, 3 lingkungan, ya. Nah itu. Apa saja lingkungan kita itu? Rumah, sekolah, dan kita sebagai warga negara, ya. Lingkungan di
negara. Dan akan sama semuanya itu di yang mana ini? Kalau rumah beda ya? Ya. Sekolah? Beda sama? Di sekolah lingkungannya? Beda. Sekolahnya masih. Kalau warga negara akan sama dimanapun kita tinggal itu tetap yang menjadi pedomannya itu Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ya tadi di sekolah kita sebagai pelajar kalian belajar, Bu mengajar, ya itu adalah sebagai bentuk implementasi, ya, bentuk implementasi dari hak dan kewajiban. Itu contohnya. Nah, karena sehubungan, coba ibu tanya dulu. Tadi ada yang, wah sudah ini, itu isyarat, ya. Berarti jam sudah habis nih jam pelajaran itu sudah isyarat, ya. Kalian sudah begini, ya. Nah, sudah mengisyaratkan bahwa ini sudah habis waktunya, ya. Nah, coba dari materi ini apa yang dapat kalian simpulkan? Coba apa yang dapat kalian simpulkan dari materi ini tentang hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 45 atau hak dan kewajiban di lingkungan kita masing-masing. Apa yang bisa kalian dapat tarik kesimpulannya dari materi yang telah kita pelajari ini? Pak? Ya, so, Mbak. Kita sebagai sosial lebih mendalami lagi mengenai hak kewajiban. Jadi kita itu sebagai sosial membutuhkan kewajiban. Ya, jadi kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup kita sendiri. Kemudian ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus mendahulukan dulu kewajiban, karena nanti ketika kita sudah melaksanakan kewajiban maka hak kita oleh, ya itu ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Apa hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Tadi. Ya, jadi karena kita sebagai warga negara Indonesia, maka pelaksanaan hak dan kewajiban di negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti sebagai latihan kalian bisa melihat ya referensinya materi ini di web yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi kalian tinggal nanti melihat materi yang betul. Tadi sudah Ibu share ya di grup ya. Nah, jadi kalian tinggal melihat apa sih materi yang esensi dari materi itu. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ini? Nanti kalian bisa lebih memperdalam di rumah ya materi yang ada di grup tersebut, di share tersebut. Ada di YouTube-nya ya, Ibu mengirim ke YouTube itu sudah. Ya. Ada tidak? Tidak ada. Ya. Ada? Kenapa? Kenapa ada? Ada nggak pertanyaan? Ya, mau nanya apa? Apakah demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu termasuk negara? Padahal undang-undang yang diterapkan asal-asalan. Undang-undang yang diterapkan itu asal-asalan. Dari mana kamu tahu bahwa undang-undang itu diterapkan asal-asalan? Sebelum diterapkan, undang-undang itu dibuat dulu kan? Ya, dibuat dulu. Maksudnya di asal-asalan itu pada saat perancangan, pembuatan, penyusunan atau penerapan. Tidak sesuai dengan keinginan? Tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya. Nah mungkin nanti Ibu jawab ya, karena tadi waktu sudah habis ya. Nanti kita jawab dilanjutkan minggu
pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita telah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran dan semuanya berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah sekali Bu Nani. Nah, mungkin sekarang saya mohon izin kepada Ibu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi yang tadi telah dilakukan. Menurut Ibu, setelahnya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tadi, apa yang Ibu rasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, tadi saya merasakan target ya, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu sedikit tercapai walaupun belum maksimal ya. Kemudian di situ saya temukan adanya interaksi. Alhamdulillah siswa anak didik itu mau berinteraksi dengan saya dengan dipandu melalui materi-materi yang saya berikan gitu. Oh, jadi Ibu merasa kalau kegiatan yang tadi itu sudah tercapai, ada tujuan yang tercapai pada pembelajaran ini dan terjalinnya sebuah interaksi antara guru dengan siswa. Apakah Ibu sudah merasa puas dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau ini ya berbicara puas tidaknya sebetulnya belum puas ya. Nah itu belum puas karena ya diantaranya ada siswa yang masih tidak antusias terhadap materi yang saya berikan itu. Buktinya mereka tidak memanfaatkan media yang mereka punyai. Mereka masing-masing kan punya HP, kemudian mereka juga punya buku referensi yang saya wajibkan, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Mereka diantaranya ada yang tidak membukanya. Nah itu mengenai ya. Jadi ada juga ya. Memang itu setiap, saya rasa ada ya, tidak semuanya 100% siswa itu adalah merupakan tantangan bagi kita sebagai pengajar itu. Bagaimana mengkondisikan siswa supaya mereka masuk ke dunia ya, masuk ke dunia yaitu dunia belajar. Nah, bagaimana? Nah, itu perlu dicari strategi yang betul-betul untuk supaya siswa mau terlibat 100%. Nah, itu. Jadi tujuan tercapai, kemudian adanya interaksi antara ibu dengan siswa. Namun mungkin dalam hal ini ada sedikit ketidakpuasan dari ibu karena masih terdapat beberapa siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran dan mungkin mereka tidak memaksimalkan media pembelajaran yang telah ibu sediakan begitu. Mungkin itu yang membuat ibu agak sedikit kurang puas Bu ya. Nah, kemudian di sini hal yang akan ibu lakukan ke depannya untuk terhadap kelas tersebut. Ya, tadi sehubungan yang saya temukan di lapangan tadi ya, walaupun sekilas ya saya melakukan evaluasinya itu ketika anak atau siswa ada yang tidak antusias terhadap materi yang saya berikan tadi. Mungkin kalau terhadap sayanya guru mata pelajarannya, apalagi saya sebagai wali kelasnya, bisa aja antusias mereka. Tapi ketika diberikan materi, nah itu ya ada yang ada beberapa siswa yang masih belum antusias. Nah itu merupakan tantangan bagi saya. Nah, kedepannya bagaimana di sini saya akan menggunakan strategi yang lain mungkin untuk memberikan materi-materi yang mungkin berbeda juga materinya itu supaya mereka mau terlibat dalam pembelajaran ini. Nah, ya. Menarik sekali nih Bu. Ibu menyebutkan jadi apa yang menjadi ketidakpuasan Ibu tidak menyurutkan semangat Ibu untuk terus mendidik anak-anak kita Bu ya. Nah, jadi di sini mungkin kita garis bawahi adanya sebuah tantangan. Jadi Ibu merasa bahwa ini bukan harus menyurutkan semangat, tapi ini harus membuat kita lebih termotivasi dengan tantangan ini. Nah, menurut Ibu nih Bu, bagaimanakah cara
yang baik yang seharusnya dilakukan. Mungkin kita khususkan untuk kelas tersebut karena kan setiap kelas itu memiliki karakter ya yang berbeda. Nah, mungkin ini kelas yang tadi kita hadapi untuk menghadapi tantangan terhadap anak-anak siswa yang tadi di kelas 11 mesin B. Ya. Bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk pembelajarannya kondusif, dia oke, mau ya kondusif itu. Hanya tadi ada kemalasan ketika dia suruh membuka materi yang sudah saya share misalnya di Google Drive, ya mereka tidak mau membuka. Itu mungkin alasannya ada beberapa alasan. Pertama mungkin tidak adanya kuota mereka ini, ya itu yang paling permasalahan yang banyak ditemukan itu tidak adanya kuota itu memang ya. Nah itu jadi di sini harus dicari jalan keluar. Mungkin kita bisa bekerja sama juga dengan pihak sekolah bagaimana kalau untuk siswa itu di jam-jam pelajaran ada internet gratis. Nah itu untuk belajar. Penyediaan wifi ya, mungkin penyediaannya ya, itu wifi. Tapi itu di jam pelajaran, ketika sudah jam pelajaran beres itu mungkin untuk menghindari supaya pengeluaran pembiayaan terlalu tinggi, ya udah di stop gitu. Jadi pas belajar aja kita. Atau misalnya ada suatu ruangan khusus yang ruangannya itu memang di situ disediakan wifi ya, itu misalnya dibawa anak ke sana. Tapi sepertinya semuanya guru juga sekarang karena memakainya medianya banyak yang menggunakan media internet ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya khusus aja kelas saya jadi bawa ke ruangan yang memang di situ tersedia wifi-nya misalnya, nggak mungkin ya. Nah itu perlu ada kerjasama dengan pihak sekolah, kemudian pihak komite juga karena tidak mungkin sekolah itu apalagi sekolah yang negeri itu ya kita sadari lah gimana. Ini juga harus ada keterlibatan masyarakat, dalam hal ini adalah pihak orang tua siswa untuk penyediaan sarana, karena kita itu sarana itu diperuntukkan untuk pembelajaran gitu ya. Jadi Ibu sudah menemukan tantangannya dan Ibu pun menemukan solusinya ya. Jadi kita mungkin di sini kalau boleh saya menyimpulkan, jadi tantangan yang harus Ibu hadapi itu bisa dihadapi dengan penyediaan atau peningkatan sarana dari pihak sekolah. Dan mungkin pihak-pihak yang dapat mendukung itu adalah dari pihak sarana sekolah, kemudian dengan komite begitu. Atau bisa juga misalnya masyarakat yang lain di sini, karena pendidikan itu adalah merupakan tanggung jawab masyarakat juga. Nah di sini misalnya kita sedikitnya mengundang pihak industri yang sudah melakukan MOU dengan sekolah kita supaya dapat memberikan pembiayaan misalnya dalam penyediaan wifi gratis untuk siswa. Nah kemudian permasalahan yang kedua itu selain mereka terbatasnya kuota yang dimiliki oleh siswa, itu juga bisa karena anak itu atau siswa malas juga, ada yang malas. Nah itu yang perlu digenjot ya, itu artinya di sini tidak hanya satu guru saja yang harus terlibat di situ, harus semua. Nah itu juga mungkin kemalasan siswa itu karena ketika kita memberikan model pembelajaran yang membosankan gitu. Bisa saja itu karena modelnya membosankan. Media mereka ada ya seperti tadi, atau buku-buku ada mereka referensinya, tapi malas karena kok begitu-begitu aja guru memberikan menyampaikan materinya dengan metode yang begitu saja. Nah itu. Jadi kita bisa menggunakan metode yang menggugah siswa supaya tidak malas gitu. Nah, jadi siswa di sini dilibatkan dalam ini. Jadi jangan searah gitu. Iya, jadi di sini mungkin dari apa yang telah Ibu paparkan tadi terkait dengan tantangan yang Ibu hadapi gitu kan, sudah ada tuh solusinya. Kemudian rencana tindak lanjut untuk menghadapi tantangan ini nih Bu, apa nih? Nah seperti yang tadi saya katakan dalam tadi ya, jadi ada
solusinya juga saya mungkin menghadapi tantangan ya tadi saya akan menghubungi pihak sekolah dalam hal ini sarana untuk menyediakan wifi gratis bagi siswa. Nah itu karena tadi kita zamannya sekarang zaman digital, nggak bisa terlepas kita dari hal itu. Gitu. Nah tadi mungkin akan ada pengaturan, diatur penggunaannya supaya tidak siswa tidak bebas saja begitu saja menggunakan wifi untuk hal-hal yang memang tidak dituntut atau tidak dibutuhkan. Nah, ada opsi lain nggak Bu? Misalkan karena dalam penyediaan sarana itu mungkin membutuhkan waktu gitu ya Bu. Nah, ada nggak kira-kira opsi lain yang bisa diambil oleh Ibu untuk menyelesaikan tantangan ini? Ya, opsi lainnya yaitu nanti siswa mungkin di sini belajarnya bisa berkolaboratif. Jadi siswa itu dikelompokkan. Nah, dikelompokkan. Nah, ini kelompoknya pun mereka jangan di satu kelompok itu di sini harus heterogen. Ya, jangan homogen kelompoknya. Jadi di sini maksudnya jadi jangan yang giat semua, yang rajin dicampur heterogen itu. Atau misalnya dari laki-laki dengan perempuan. Nah, itu biasanya cenderung perempuan kan lebih rajin gitu ya. Nah, itu jadi bisa dikelompokkan secara heterogen gitu dari berbagai segi itu. Dengan pengelompokan siswa ya. Iya. Belajar secara kelompok. Pengelompokan siswa yang heterogen. Baik Ibu. Semoga kedepannya tindak lanjut Ibu ini bisa terwujud ya Bu ya. Ya, mohon izin untuk mengisi lembar selanjutnya Ibu dalam rencana pengembangan diri. Kalau boleh saya mengetahuinya, menurut Ibu cara Ibu mengajar atau strategi yang telah Ibu lakukan tadi di kelas itu dari skala 1 sampai dengan 10 ada di skala berapa? Skala 1 sampai 10 ya, dengan tadi menggunakan itu adanya di skala sekitar 3 sampai 5 lah. Mungkin Ibu masih merasa banyak ketidakpuasan ya, sehingga Ibu menaruh angka di bawah seperti itu ya, 3 sampai ke 5, atau maksudnya 3 5 itu bagaimana Bu? Oh, saya tadinya 1 sampai dengan 10. Oh, 1-10. Oh iya, maaf. Tadi dikira medium saya ya gitu. Jadi jadi ketika 1 sampai 10 berarti saya menempatkan di situ siswa itu sudah dari 7 mulainya. Nah, itu 7 ya, angka 7. Baik. Berarti dari angka 7 itu masih kalau ke angka sempurna itu antara rentang 9 dan 10. Berarti masih ada aspek yang ingin Ibu kembangkan. Boleh saya mengetahuinya Bu, rencana pengembangan diri Ibu apa saja? Rencana pengembangan diri saya untuk memberikan pelayanan pada siswa, meningkatkan pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada siswa. Dengan meningkatkan pelayanan siswa, misalnya siswa kadang-kadang kita dengan memperhatikan karakter siswa tersebut. Kalau maaf Ibu, kalau untuk tujuan yang hendak Ibu capai dari meningkatkan pelayanan siswa itu sendiri seperti apa Bu? Tujuannya? Iya. Kita tujuannya balik lagi ke tujuan mereka ke sini, ke sekolah itu untuk belajar, untuk kebutuhan belajar murid memenuhi kebutuhan kebutuhan belajar murid gitu. Iya, bagus sekali Ibu. Memang kita sebagai seorang pendidik itu memang harus selalu berdasarkan kepada tindakan-tindakan kita itu harus mendasarkan kepada kebutuhan belajar murid. Kita harus memfokuskan dan memaksimalkan pada murid gitu ya Bu. Kemudian Bu, yang menjadi ukuran keberhasilan dari peningkatan pelayanan siswa ini apa Bu? Yang menjadi ukuran keberhasilannya. Nah itu karena saya memberikan mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana materi pendidikan Pancasila itu terutama dititik fokuskan bukan hanya pengetahuan saja mereka tahu
itu. Tapi juga dalam penerapannya, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana dia bersikap gitu. Jadi ibu akan merasa bahwa peningkatan pelayanan siswa itu akan dikatakan berhasil tatkala siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai atau materi yang telah ibu sampaikan begitu. Nah itu. Kemudian Bu, faktor atau mungkin seseorang yang dapat mendukung ibu siapa Bu? Yang dapat mendukung untuk mencapai ketercapaian dari tujuan saya mengajar itu diantaranya pertama ya siswa itu sendiri. Nah itu karena tadi ya kita tidak bisa terlepas itu karena merupakan memiliki hubungan sebab akibat yang paling kuat sekali dengan siswa. Kemudian yang kedua dari pihak sekolah juga ya warga sekolah warga sekolah itu ya jadi adanya adanya kekondusifan belajar di kelas juga itu didukung juga dengan lingkungan sekolah warga sekolah. Kita misalnya ngajar di sekolah ternyata di luar ribut, nah itu akan mengganggu kenyamanan kita dalam KBM. Jadi murid dan warga sekolah yang akan mendukung atau menurut ibu dapat mendukung. Bagaimana dengan warga di rumah Bu? Nah itu juga termasuk karena diantaranya ketika siswa pergi dari rumah membawa masalah itu akan mempengaruhi dalam ketika terjadinya proses belajar mengajar di kelas itu. Siswa akan melamun misalnya atau siswa akan malas untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah tadi saja misalnya siswa bisa saja malas untuk hanya membuka buku saja, dia akan malas karena mungkin dia mempunyai permasalahan dari rumahnya itu. Jadi sangat mendukung juga itu terhadap perkembangan dari siswa itu dan pelayanan saya sebagai guru di sini juga itu dipengaruhi juga. Kemudian untuk waktunya nih, kapan ibu akan mulai melaksanakan peningkatan pengembangan diri ini? Waktu untuk ini ya kita lihat dulu aja pas jadwal pelajaran kita juga harus berkonsultasi dengan pihak kurikulum. Nah itu bagaimana ini memberikan pelayanan kepada siswa harus sesuai dengan jadwal pelajaran kan. Nah, gitu. Jadi mungkin akan dimulai semester depan ya. Jadi mungkin ini akan dimulai pada semester tahun ajaran semester 1 tahun ajaran baru. Ya karena sekarang sudah di penghujung jadi baik Ibu sekarang yang tadi Ibu sudah mengemukakan dengan begitu pastinya ya bahwa apa yang akan menjadi rencana pengembangan diri Ibu. Mungkin ada lagi yang hal lain yang ingin Ibu kembangkan selain daripada meningkatkan pelayanan siswa. Masih berhubungan dengan ini ya siswa di pembelajaran. Saya perlu juga kerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain. Meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik, tujuannya apa Bu? Nah tujuannya begini, kita dalam rangka memanusiakan siswa atau pelajar supaya tidak tertumpuk dengan tugas-tugas. Kita bisa berkolaborasi, satu tugas itu bisa dinilai oleh beberapa guru bidang studi gitu. Jadi seperti tematik itu gitu. Jadi anak tidak merasa kesulitan. Ketika Anda mengerjakan satu proyek itu sudah mewakili atau bisa dinilai oleh guru mata pelajaran yang lainnya gitu. Jadi untuk meringankan beban belajar murid ya. Baik. Dan mungkin kalau beban belajar murid tidak berat, mereka akan senang. Betul, iya. Ukuran keberhasilannya Bu. Jadi apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan Ibu mengenai bahwa hal ini itu sudah tercapai gitu Bu? Yang kolaborasi dengan itu ya. Nah, yang menjadi ukurannya ya tadi misalnya
satu proyek itu masing-masing guru bisa menyetorkan nilai kepada wali kelas misalnya itu dikumpulkan. Jadi tercapai. Apa yang menjadi keberhasilannya telah tercapai atau telah terwujud kolaborasi tersebut ya Bu ya mungkin itu. Baik. Pendukungnya barangkali siapa yang bisa mendukungnya? Yang bisa mendukung guru mata pelajaran, guru mapel, kemudian siswanya itu sendiri, kemudian dari lingkungan sekolah, terus sarana dan prasarananya ya. Nah kemudian dari rumah juga. Gitu. Waktu yang akan Ibu mulai lakukan untuk pengembangan diri yang ini kapan Bu? Sama ini karena kalau semester depan ya, tahun ajaran baru. Baik. Barangkali untuk media pembelajaran apa menurut Ibu itu harus dikembangkan kembali? Media pembelajaran, media pembelajaran. Jadi mungkin yang poin nomor 3-nya itu pengembangan dirinya dalam hal mengembangkan media pembelajaran. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu kan. Tujuan yang ingin dicapainya Bu dari mengembangkan media ajar ini? Ya, jadi dengan mengembangkan media ajar ini diharapkan siswa lebih memahami akan materi tersebut dan siswa tidak bosan dengan media itu saja. Materinya berbeda tapi medianya tetap saja begitu. Nah, bosankan siswa. Yang menjadi ukuran keberhasilannya Bu? Yaitu dari prestasi ya. Siswa. Jadi kalau misalkan prestasinya meningkat mungkin Ibu sudah menganggap bahwa pengembangan diri Ibu ini dalam penggunaan media itu berhasil. Peningkatan prestasi. Faktor pendukung atau pihak-pihak yang dapat mendukung Ibu? Ya, yang dapat mendukung yaitu guru itu sendiri ya, guru, kemudian guru yang lain, teman sejawat itu bisa, rekan sejawat, karena kita bisa menanyakan ketika kita tidak tahu nih media ini tuh bagaimana. Nah, jadi kita bisa bertanya ke teman, saling melakukan coaching melakukan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian faktor pendukungnya ya siswa itu sendiri juga. Siswa. Kemudian itu mungkin ya Bu ya dengan melihat berbagai referensi agar lebih referensinya juga. Baik. Lihat referensi. Baik. Nah, untuk media ajar ini sendiri, waktu yang akan Ibu sama mungkin di semester. Mungkin pada saat persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Iya. Berarti di sini perkiraan sekitar bulan Juli ya? Iya. Juli apa Juni kita? Juni ya. Berarti di sini bulan Juni. Baik. Ada lagi mungkin aktivitas pengembangan yang ingin Ibu cukupkan? Saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita mungkin ada lagi tambahan-tambahan lagi. Kita ini dulu setahap di review dulu ini nggak cocok enggaknya gitu. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk mengikuti alur observasi dari awal pra-observasi, kemudian tadi kita telah melaksanakan observasinya sendiri dan sekarang kita telah sampai di pasca observasi. Terima kasih banyak sekali Ibu, sukses selalu, lancar dan sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.